Pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat Subhan Palal terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir dalam ruang sidang. Lalu pada 20 Oktober 2025 sidang ditunda karena penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Silakan nanti ini kan sesuai dengan pembahasan. Langsung saja pemirsa, kita akan bergabung dengan Sekar Wanda yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan terkait dengan sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sekar Wanda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perdata dari kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di mana sebelumnya sidang ini memang sempat ditunda pada pekan lalu dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun pemirsa, dalam sidang yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari ini, pihak penggugat yakni Subhan Palal membacakan kembali pokok gugatannya yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Subhan menegaskan isi gugatan tidak berubah, termasuk dengan petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Subhan juga menyatakan pihaknya siap membuka semua bukti dan juga menghadirkan para saksi pada tahap pembuktian yang rencananya akan digelar secara offline pada Desember mendatang. Selain itu, dalam tahap ini Subhan juga menyebutkan akan menyajikan bukti surat, saksi, dan juga para ahli. Subhan juga menyoroti adanya perbedaan data pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka di situs resmi KPU yang mana tercantum sebagai sarjana, padahal saat awal pendaftaran status pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka masih berstatus lulusan SMA. Menurutnya hal ini akan menjadi pembahasan penting pada sidang pembuktian selanjutnya, dan juga Subhan menjelaskan tahapan sidang berikutnya yang akan dilaksanakan secara online, yakni mulai dari penyampaian jawaban tergugat, replik, dan juga duplik, sebelum nantinya memasuki tahapan pembuktian yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Desember nanti secara offline. Ia juga menyebut telah menyiapkan strategi hukum untuk mengantisipasi apabila nantinya pihak tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan atas kewenangan pengadilan. Tentu kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya sidang pembuktian yang akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara
Di undang-undang itu tidak ditulis. Selamat datang kembali di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang sidang ijazah Gibran Raka Buming Raka. Di sini teman-teman kita lanjutkan ataupun kita teruskan di sini melalui tanggapan-tanggapan dari para netizen. Di sini kita lanjutkan, namun sebelumnya di sini kita lihat dulu dan kita menilai bagaimana komentar dari para rakyat-rakyat ataupun masyarakat dan netizen-netizen Indonesia tentang cuplikan video ataupun sidang kasus ijazah Wapres negara kita, yaitu si Gibran Raka Buming Raka. Di sini teman-teman diteruskan di sini oleh para netizen, KPU harus bertanggung jawab atas masalah ijazah palsu Gibran dan Jokowi, tangkap ketua KPU dan penjarakan. Nah, di sini teman-teman netizen memberikan suatu tanggapan di sini, yaitu KPU katanya harus bertanggung jawab ya atas masalah ijazah palsu Gibran dan Jokowi, tangkap ketua KPU dan jajarannya itu. Nah, kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, ijazah akal-akalan pengrusak konstitusi negara. Jadi kasus Jokowi Gibran yang bisa mengawal kebenaran hanya rakyat yang jujur, bukan polisi. Lanjut lagi di sini teman-teman, Gibran tidak punya ijazah SMA ataupun SMK, hanya surat keterangan bukan ijazah. Apakah berlaku untuk daftar cawapres? Tanggung jawab KPU pusat mengapa diloloskan. Lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan di sini, yang melanggar hukum, melanggar konstitusi harus dikenakan sanksi. Jadi penghakim menggunakan hati nurani. Hakim harus ditegakkan. Fix Gibran tidak punya ijazah SMA. Lanjut lagi di sini teman-teman. Bukan hanya dimakzulkan, tapi juga diproses hukum karena sudah menipu diri sendiri dan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Gibran tidak punya ijazah SMA, harus untuk dimakzulkan dan diproses hukum ya. Kemudian di sini teman-teman, kalau tak dimakzulkan, harus rakyat menerima karyawan ataupun pegawai negeri sipil, harus ada syarat S1, S2 dan S3. Kemudian di sini, kalau mangkir itu berarti ijazah tidak ada, berarti ijazah Gibran itu tidak ada atau sudah bisa dimakzulkan. Jadi masih banyak masyarakat yang resmi berpendidikan ya. Berpendidikan dan cerdas agar Indonesia punya wibawa terhadap mancanegara. Lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan di sini. Tidak hadir berarti malu dan memalukan kala total cepat untuk dimakzulkan. Dan terlalu ambisi Gibran, dorongan orang tuanya maunya menutupi tapi malah terbuka kabrak. Lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan di sini, haus jabatan tapi tak memenuhi syarat tetap dipaksakan, apa tak menyalahi aturan perundang-undangan. Yang salah yang melaksanakan penipuan, pembohongan, merusak hukum, semoga Allah membalas segalanya. Nah, kalau ingin adem dan menutupi rasa malu, yang terbaik memundurkan diri dari jabatan Wapres, itu lebih terhormat. Jadi bukan digosipkan Mas, tapi kenyataannya tidak punya ijazah asli. Nah, harusnya malu bila pejabat publik ini sampai digugat terkait ijazahnya. Dari sini sudah tidak jujur, gimana jadi pemimpin bila awalnya tidak jujur, mending mundur dari jabatan akan lebih terhormat. Jadi KPU harus bertanggung jawab dunia akhirat nantinya. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman. Terima kasih ya, Allah telah melindungi beliau. Bapak Subhan telah berjuang menegakkan keadilan untuk kebenaran dan kejujuran perkara ijazah Wapres ya. Jadi ambisi menguasai NKRI tapi tidak mikir kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin, itu harus sholah amanah fatona sidqiyah tablik, berprestasi pro rakyat, pendidikan tinggi ijazahnya. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, jujur ya, tegas dan pasti prinsip-prinsip pengadilan. Yang salah buktikan salah, yang benar buktikan benar. Ingat rakyat 260 juta akan marah besar jika dikibul. Jadi untuk apa jor-joran membangun sekolah atau pendidikan di negara ini kalau bisa menjadi pejabat publik tanpa pendidikan yang jelas? Mana suara mahasiswa dan para murid di SD sampai SMA yang lagi bersekolah saat ini? Jadi merdeka diraih dengan pengorbanan tumpah darahku. Aturan undang-undang dasar dirancang seadil-adilnya, namun dirubah hanya mengikuti nafsu dan kepentingan pribadi tanpa mikir kehormatan negara. Cuma dilakukan oleh pengkhianat yang gagal waras.
Berarti tamatan SMP dapat ijazah sarjana, waduh bapak sama anak sama-sama mobil SMK. Jadi udah waktunya si Gibran untuk dimakzulkan dan Jokowi silakan untuk diadili. Dan ijazah itu sangat penting, itu kata bapaknya, yang penting itu skill, kayak bapaknya itu skill dusta. Jadi anak sama bapak sama anak punya rasa malu dan adapi, itulah manusia tidak punya akhlak ya. Kemudian di sini teman-teman dilanjutkan. Di sini Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya ke rakyat seluruh Indonesia kalau benar selesai sudah. Jadi selama Listio Sigit belum dipecat, keluarga Mulyono kebal hukum. Jadi kadang begitu ya. Maka ini sekarang bukan lagi lembaga yang terhormat, tapi seperti di bawah pengadilan. Makzulkan tegakkan hukum, Pak Hakim, Pak Jaksa, jangan kayak kasus Bambang, tidak bapak, tidak anak sama aja, hobi dusta. Kemudian di sini teman-teman diteruskan, kok bisa bapak sama anak bermasalah dengan ijazahnya, tapi masih sok jadi capres dan wapres ya. Kemudian di sini sekeluarganya isinya bohong semua, seperti sudah terbiasa, wajib untuk dimakzulkan dan tangkap Jokowi, Luhut suruh bayar kasus WOS. Jadi sudah terbukti, segera lengserkan dan periksa kenyataannya ataupun kekayaannya. Kemudian di sini teman-teman, sudah jelas-jelas tidak memenuhi syarat untuk wapres, tidak punya ijazah sesuai syarat, berbagai cara licik, tetap bertahan, bercokol karena yang penting terima gaji dari wapres. Jadi berita yang sangat menggembirakan yang bisa membuat Indonesia cerah kembali. Jadi Gibran satu paket dengan bapaknya, ijazah abal-abal, bukan menipu, bukan memalsukan ijazah, hanya saja KPU yang tidak meneliti keabsahan ijazah tersebut. Nah, memang harus mundur tuh wapres, petugas KPU yang terkait juga dipecat, Menteri Pendidikan saat itu juga untuk diadili. Kemudian di sini teman-teman, Pak Citan memberi dukungan demi kebenaran 100%. Jadi kalau nggak mau mundur ya diseret aja ya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki integritas, visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan motivasi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki empati, kecerdasan emosional, dan kemampuan untuk menginspirasi timnya. Pemimpin juga harus belajar terbuka terhadap saran dan kritik, serta mampu untuk beradaptasi ataupun menyesuaikan dengan perubahan ataupun perkembangan zaman. Nah, lanjut di sini teman-teman, dan Jokowi agar segera ditangkap dan adili karena yang merusak bangsa dan negara Indonesia. Jadi yang melanggar hukum harus diusut tuntas dan dihukum seberat-beratnya. Lanjut lagi di sini teman-teman, dulu susahnya untuk membuktikan kebohongan pemimpin yang berani bersuara kebenaran, ujung-ujungnya ke sel tahanan, ditahan. Susahnya membuka pintu kebenaran baru kali ini dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo kita rakyat, seolah-olah dibukakan mata kita dari pemimpin kemarin dan sekarang ya. Jadi teman-teman, demikian saja dulu cuplikan video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.